Di masa pandemi ini mulai banyak orang yang melengkapi keperluan kerja dari rumah atau work from home. Dan salah satu perlengkapan yang paling banyak dicari orang itu adalah earphone TWS untuk keperluan meeting online atau calling. So, di video kali ini saya akan rekomendasikan satu TWS keluaran tahun lalu yang masih bagus banget, tapi harganya udah turun jauh. Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget, dan ini adalah Samsung Galaxy Buds Live di tahun 2021. Let's go! Samsung Galaxy Buds Live TWS ini mulai dijual di Indonesia bulan Agustus 2020 lalu. Dan harganya itu dulu sekitar 2,6 jutaan. Nah, kemarin pas saya iseng-iseng cari TWS di internet, TWS ini ternyata harganya udah turun jauh. Kalau kita cek di website resmi Samsung, TWS ini sekarang dijual di harga 1,9 juta. Tapi kalau kita cek di marketplace lain, ternyata banyak yang jual di bawah itu. Bahkan kalau kalian cari warna yang Mystic Black kayak punya saya ini, harganya bisa cuma sekitar 900 ribuan hingga 1 jutaan aja. Ini gila banget sih. Saya sendiri beli TWS ini seharga 1,1 juta termasuk ongkir. Ya, terhitung murah lah ya untuk TWS yang baru berumur 1 tahun rilis, apalagi ini merek Samsung. Oke, sekarang saya mau cerita pengalaman saya pakai Galaxy Buds Live ini supaya bisa jadi gambaran buat kalian yang mau beli. Pertama, dari desain, Galaxy Buds Live ini punya bentuk yang ikonik sekali. Bener-bener nggak pasaran deh. Bentuknya yang kayak ginjal atau kacang ini memang eye-catching banget ya. Kalau orang lain lihat pasti ngerti kok kalau itu TWS dari Samsung. Tapi meski bentuknya unik, ternyata fitting di telinga itu pas banget loh. Awal-awal mungkin bakal kagok ya masang ke kuping, tapi kalau udah terbiasa bakalan gampang dan nyaman banget. Bentuk TWS ini kerasa natural mengikuti bentuk telinga kita. Jadi sama sekali nggak kerasa sakit kalau dipakai lama atau bahkan dalam posisi sambil tiduran. Untuk sound quality dibekali dengan 12 mm speaker yang dituning oleh AKG, suara yang dihasilkan TWS ini enak banget buat selera saya. Mungkin di antara banyak TWS yang pernah saya coba, ini adalah TWS yang paling balance suaranya. Bassnya nggak kegedean, vokalnya jelas, dan treble-nya juga nggak terlalu nusuk telinga. Pokoknya serba pas. Oh iya, saya ada sedikit catatan nih. Walaupun TWS ini udah mendukung active noise cancellation, bentuk eartipsnya yang memang nggak terlalu masuk ke telinga ini bikin noise cancellation-nya jadi nggak berasa. So, kalau kita lagi di jalan atau di kamar mandi, suara dari luar atau suara shower kita itu masih cukup kedengaran jelas. Tapi ngomongin soal kamar mandi nih ya, TWS ini punya deal breaker yaitu dia nggak ada sertifikasi anti air dan debu. Sayang banget ya. Jadi TWS ini nggak cocok buat olahraga yang berat yang bikin kita banyak keringetan gitu, atau bahkan buat hujan-hujanan, ini nggak cocok TWS-nya. Nah, untuk fitur yang paling saya suka dari TWS ini ada dua, sekaligus fitur yang membuat saya berpikir kalau TWS ini sebenarnya masih sangat worth it. Yang pertama itu dari touch control-nya, di mana kita bisa punya banyak jenis touch control di TWS ini. Ada kontrol yang tidak bisa kita kustomisasi, seperti tap sekali untuk play and pause, tap 2 kali untuk next song atau untuk angkat dan tutup telepon, dan tap 3 kali untuk preview song. 3 skenario tap ini bisa dilakukan di earbuds kiri maupun yang kanan ya, bebas kalian aja deh. Tapi sayangnya nggak bisa kita custom sendiri seperti apa. Kalau yang bisa kita custom itu adalah skenario tap and hold. Jadi kita tekan lama salah satu earbuds, mau yang kiri atau yang kanan, nanti kita bisa atur. Nah, itu kita bisa setting seperti apa di aplikasi Galaxy Wearable. Kalau saya sih atur tekan lama earbuds kanan untuk volume up, dan earbuds kiri untuk volume down. Fitur kedua yang saya suka dan saya butuhkan juga tentunya adalah kualitas mic yang bagus dan jelas. Masing-masing earbuds-nya punya 3 mic yang fungsinya untuk meredam noise di sekitar kita. Nah, langsung aja kalian bisa dengar sendiri kualitas mic-nya kalau buat telepon ataupun buat meeting online. Halo semuanya, ini saya lagi ngetes untuk Galaxy Buds Live. Ini saya lagi pakai dua-duanya dan saya koneksikan secara Bluetooth ke laptop saya. Dan ini lagi pakai aplikasi Zoom Meeting. Harusnya kalau kalian pakai Microsoft Teams atau Google Meet sama aja, tinggal atur aja mic yang mau kalian pakai. Kalau kalian lagi pakai dua-duanya kayak gini, itu sebenarnya mic yang aktif hanya yang sebelah kanan, tapi kalau misalnya kalian pakai yang kiri aja juga bisa, karena dia juga punya mic. Tapi kalau lagi dua-duanya gini, yang aktif cuma kanan doang. Nah, ini saya buktikan kalau kita lagi pakai, atau saya lagi pakai yang mic yang dari sini, bukan dari laptop. Jadi kalau saya ketuk-ketuk di sini, harusnya kedengeran nih bunyinya nih, harusnya.
Jadi kalau misalnya memang bunyi waktu saya ketuk-ketuk ini, berarti memang dari mic-nya si Galaxy Buds Live ini. Gimana menurut kalian untuk kualitas mic-nya, apakah cukup jelas? Kalau menurut saya sih, saya pernah dengar juga cukup jelas, dan ya mungkin kalau di kondisi yang rame masih ada orang yang masuk ya suaranya, tapi it's okay karena cukup jelas dan nggak robotik suaranya, kayak TWS murah mungkin ya. Ini TWS bagus lah hitungannya untuk suaranya mic-nya. Oke, gitu aja. Samsung Galaxy Buds Live. Pret. Iya, gitulah. Terus ini Tapi nanti nggak tahu suara ya. pretnya dimasukin. Ya nggak apa-apa. Iya. Tapi ini nggak tahu ya. Maksudnya kan di sini kayak rame suara AC gitu loh, gara-gara orangnya sedikit, jadi suara AC-nya Di kayak kenceng aku, banget. di aku nggak masuk sih suara AC-nya. Oh, kedengeran. Iya. Padahal aku Anjir, bawahnya. scripted banget ya ini. Nggak masuk kok suara AC-nya gitu. Aku bawahnya AC sih sebenarnya sih, tapi ya udah kalau nggak masuk. Nggak sih, nggak cuma suaramu Gitu. doang kedengeran. Nah, untuk gaming, pas saya coba buat main game kasual aja kayak Ragnarok X, saya nggak ngerasa ada delay yang berarti, bahkan kayaknya hampir real time sih ya. Oh ya, kalau kalian pakai HP Samsung, maka di aplikasi Galaxy Wearable kalian akan muncul pilihan Game Mode. Tapi berhubung saya pakainya Google Pixel dan iPhone, ya jadinya nggak dapat opsi tersebut. Tapi harusnya sih delaynya nggak parah kok buat main game, bahkan untuk nonton film, lebih nggak ada delay lagi. Terakhir kita bahas soal baterai. Masing-masing earbuds-nya punya baterai sebesar 60 mAh dan 472 mAh di casing-nya. Klaim dari Samsung untuk dengerin musik, earbuds-nya bisa bertahan 6 jam atau 4,5 jam buat nelpon dengan fitur active noise cancellation-nya dinyalakan. Buat ngecasnya, kita bisa pakai port USB Type-C atau ngecas secara wireless. Yap, casing-nya udah mendukung wireless charging. Keren ya? So, kesimpulannya dengan harga yang udah turun jauh, sekitar 50% lebih ya, itu jauh banget sih untuk brand Samsung. Menurut saya, Samsung Galaxy Buds Live ini masih sangat-sangat menarik buat dicoba. Kita dapat TWS yang unik bentuknya dan nyaman dipakai tentunya, itu penting banget sih kenyamanan. Dan mic-nya juga bagus banget buat aktivitas WFH kita, buat meeting online atau buat calling, itu jelas banget. Dan juga kita dapat sound quality yang balance, jadi enak banget buat di telinga banyak orang. Tapi walaupun begitu ada beberapa kekurangan seperti nggak ada IP rating dan juga noise cancellation-nya itu kayak gimmick ya kalau saya bilang. Tapi nggak apa-apa lah, itu nggak terlalu deal breaker buat saya dan nggak membuat saya membatalkan untuk beli Galaxy Buds Live ini. Mungkin kalian tertarik? Coba aja. Pasti akan nyaman. Oke, mungkin segitu aja cerita saya bareng Galaxy Buds Live di tahun 2021. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!